masuknya ke tadi. Tapi yang umum yang pakai BPJS itu masuk blood. Berarti kalau penklaman persalinan pun masuk ke blood? Iya, masuk ke blood. Inovasi nanti kan yang dari Tapi bidan-bidan juga harus ada. Tapi BPJS itu hanya segitu. Biasanya kan kalau non kapitasi itu kan masuk ke DPA-nya yang cash kan gitu, masuk ke dinas kan gitu. Dinas yang akan mentransfer langsung ke bidan yang melayani di puskesmas. Biasanya mereka kan membuatkan berkas verifikator dan siapa yang mengklaimnya nanti ke situ yang dibayarkan. Sementara kalau masuk ke rekening blood nanti kan jadi semua menuntut kan gitu Pak. Itu jadi bagaimana Pak kalau di Jawab kami yang punya rumus untuk membayar jasa itu dibayar. Baik Ibu, saya mencoba jelaskan. Sepertinya saya ada gambaran Bu, karena saya sudah 2 kali ke Medan Bu. Jadi paham bahwa klaim non kapitasi itu masuk ke dinas ya. Tapi kalau di kita di BLUD, klaim non kapitasi masuk ke rekening kami Bu, ke rekening BLUD. Jadi karena itu masuk rekening BLUD, pembagiannya berdasarkan remunerasi yang telah ditetapkan. Jadi ada beberapa. Untuk pelaksana tetap ada penanggung jawab, kapus, dokter, pelaksana, semua dapat. Bahkan nanti administrasi dapat dan seluruh pegawai BLUD lainnya yang tidak masuk dalam daftar tersebut semuanya dapat. Entah itu Rp200 atau berapa, potong pajak. Tapi kan Ya betul. iya betul seperti itu. Jadi di remunerasi itu ada 2 isinya. Satu yang dari kapitasi, yang kedua dari tindakan atau klaim. Nah, itu diberikan di sana. Nah, seperti ini. Terima kasih menanggapi dari Gimana kira-kira? Saya sambungkan aja Pak. Yang kita takutkan selama ini kan siapa bidan penolongnya kan ditransfer ke dia oleh dinas. Jadi kalau kita lakukan ke satu rekening dan kita lakukan seperti ini, otomatis semua kan mendapat jasa dari jasa bidan yang menolong. Jadi bidan yang menolong, yang bersangkutan yang menolong, apa lebihnya dari yang tidak menolong? Pembagian terhadap jasa medis persalinan tadi. Terima kasih. Oke, jadi prinsipnya Pergub Remun itu misalnya tertulis ya, kapus dapat 5% misalnya, penanggung jawab dapat 5%, kapus 10%. Atau kalau mau pakai fleksibel, pakai pasal karet, misalnya kapus 10 sampai 15% misalnya misal ya. Terus kemudian penanggung jawab 5% nanti ada dibuka sebentar. Kemudian pelaksana itu di situ kan nggak salah 20 sampai 60% ya. Itu pasal karet banget. Apa artinya iya. Iya, karena nanti ada pembantu pelaksana juga di sana. Ini ya. Jadi kepala puskesmas itu 7 sampai 10. Artinya kan karet. Terserah kampus mau ambil 10%, dibayar 7%. Kemudian untuk pelaksana 20 sampai 55% ini ranknya tinggi banget. Jadi nanti ini untuk mengantisipasi. Ini nanti mau direvisi. Contoh ini ya, pelaksana 20 sampai 50%. Ini masih lemah apa? Kalau petugas lain, ya petugas lain, pemeriksaan kolesterol itu tinggi. Di sini tidak dibunyikan jasanya. Sementara steaknya itu mahal. Kalau kayak gini kan kita bisa main, pakai 20% aja, kan itu. Ya ini pasal-pasal ini seperti ini. Kemudian penanggung jawab itu dokter, itu 5%. Jadi kayak saya itu dapat 2, satunya kapus, satunya penanggung jawab. Untuk kita di SPJ-nya, kampus pendapat sendiri, untuk penanggung jawabnya baik. Nah itu contoh ya. Jadi dokter. Di sini kan ada 2 dokter, satu saya dan Geblut. Kebetulan untuk memperlancar ini pakai penanggung jawab pada dokter Nailul yang dokter Geblut tadi. Terus kemudian ini
pegawai dulu non medik ini yang lain sisa dari itu nanti 10-15%. Dibuat itu menyesuaikan tadi. Makanya teman-teman nanti dengan dinas waktu menyusun Pergub Brandul coba perhatikan ini, jangan asal ngisi. Kira-kira teman-teman misalnya boleh enggak kepala puspa nanti 15%? Boleh. Tergantung ini dibikin aja, ya. Karena apa? Ada beberapa ini kelemahan ini adalah yang dapat banyak itu siapa lab. Yang dapat banyak itu lab. Akhirnya nanti mau direvisi juga. Kalau kolesterol tarifnya 30.000, berarti pelaksana kalau kita mau pakai 50% dapat berapa? Dapat banyak, 15.000 sendiri. Tapi dengan itu kan kita bisa akali dengan pakai yang 20% aja ke depan. Izin meluruskan untuk pembagian remum berupa insentif dari selain dana kapitasi, semisal tadi adalah dari pelayanan laborat ya. Laborat itu misal kolesterol itu 30.000, di dalam perda itu yang 40% itu sebagai operasional, yang 60% sebagai jasa pelayanan. Jadi dalam SK tentang jasa pelayanan di puskesmas kami ada dua bentuk. Yang satu yang bersumber dari dana kapitasi, yang satu bersumber dari selain dana kapitasi. Seperti itu. Untuk yang kapitasi adalah 50%. Untuk yang selain dana kapitasi adalah kita pakai formula yang sudah ditetapkan oleh Perda 40-60. Nah, jadi 60 yang kita 60 yang sebagai jaspel. Nah, yang 60 ini nanti 60 nanti dibagi menjadi itu kampus, pelaksana 30.000, 18.000-nya ya Bu. Iya. Ini kan dilihat sekilas saja. Kampus itu lebih kecil, tapi nanti tindakannya banyak kan ngumpul jadi banyak. Ya dapat di mana-mana. Dapat di mana-mana. Semuanya sama, semua sama. Jadi untuk persalinan itu yang kita bagi sebagai, kita hitung sebagai jaspol adalah 60% dari dana yang kita terima. Untuk semua tindakan seperti itu. Oh ya Bu, untuk klaim non kapitasi di kami tidak disetor ke dinas. Disetor itu waktu dulu sebelum kita BLUD. Setelah BLUD menjadi pendapatan kita. Puskesmas. Tidak pelaksana persalinan yang lain Tidak bisa. satu pelaksana segini. Iya. Nah, ambil contoh tadi ini Itu neraca. enggak, ini kan pembagian contohnya tadi sudah disampaikan ini. Contohnya ya nanti dari yang ini jadi satu dapat berapa gitu biasanya. Nggak pernah saya hitung itu bener apa enggak gitu, langsung saya amplop kasih istri gitu biasanya. Oh, untuk satu bulan ya, dari beberapa Tindakan. misalkan. Tapi bunyikan di RPA-nya. Iya, harus bunyi. Ini kalau rawat inap tinggi sekali. Ya, tapi kalau rawat inap dapat tinggi sekali. Ya, dia kapitasi jangan ditampilkan. Enggak, ini ada mana yang sebagai pelaksana kan kelihatan ini tidak persen-persennya Bu. Ini pelaksana gede gini. Ya. Oke, mana lagi? Nah, kalau persalinan itu karena kita sudah sepakat bahwa untuk persalinan itu 70%. Kan ada dua, ada pelaksana dan asisten pelaksana. Dua-duanya totalnya 70%. Nah, karena persalinan itu kadang keroyokan nggak cuma 2 orang, kadang sampai lintas shift kan. Ya udah senilai poin segitu kita bagi semua yang terlibat. Jadi masing-masing pasien kita ada hitungan poinnya. Nanti tinggal kita hitungkan
tentukan, kita masukkan dapat persentasenya ini. Jadi persalinan dilaporkan sama ibu ya. Tadi kami 5 orang atas nama ini gitu ya. Nah, betul seperti itu. Ada hitungan tersendiri lagi. Makanya agak lama saya hitung. Melaksanakan penolongan kalau yang ada kan. Kalau kecil seperti ini adalah pegawai layanan. Iya, ini yang dana selain Ya, jika tidak apa-apa, tapi tolong belakang ya usah di tapi. Banyak kali supaya mendapatkan siapa saja, take home-nya 20 kan Bu? kali cerita ya kan. Iya. JKN kebetulan karena kita memperhitungkan operasional puskesmas agar bisa tetap berjalan, saya biasanya jambel itu sesi terakhir Bu. Saat ini kita 50 ya Pak. 50? Biasanya kan Tidak, kita udah lepas dari jenis sekali. Iya. Perbu berani. Kita pakainya perbu. kan maksimal 60%, maksimal. Bukan. Bukan, itu kalau kepres yang iya, itu di perbu. Terserah. yang penting operasional tercukupi dulu. Tapi disertakan. Nah, untuk besaran persentasenya itu akan lebih aman kalau dituangkan dalam SK kepala puskesmas. Karena setiap puskesmas punya kemampuannya masing-masing. Seperti kita, Tidak sama. ya, di Kendal nggak sama. Seperti kita ada di SK tentang besaran jasa pelayanan itu untuk yang kapitasi berapa, yang untuk selain dana kapitasi berapa, besaran jaspernya. Itu pada mengingat tentangnya itu undang-undangnya berarti. Itu urusan Pak Kampus itu. SK 3 menit jadi. Mengingat tentangnya ini Pak, mengingat dalam pemeriksaan undang-undang yang. Kan mengingat yang penting untuk BUDN berarti Permendagri 79 sama Permenkes 19/2022 cukup, 2 itu cukup. Sama perbu itu. Iya, pakai perbu. Ya, kita kekuatan kita di perbu. Iya. Terus jangan lupa setiap membuat SK di menetapkan paling akhir dibunyikan kalau ada kesalahan nanti akan diperbaiki dia. Itu pasal karet tadi bikin pasal-pasal karet sampai undang-undang itu karet semua. Masa kita mau? Iya. Iya, kalau ada kesalahan nanti akan diperbaiki. Mudah-mudahan nggak sampai ke sana. Pengelolaan kerjasamanya kan dalam meningkatkan pendapatan itu dari dana CKN dan nasional adakah penyediaan obat dari dana pemerintah? Ini kan ada rentan kan? Ada Bu. Kita yang penting kita tetap berpegang teguh pada aturan. Itu aja. Gimana ya? Rentannya di mana? Karena apabila berarti dari sumber itu kan pertimbangannya, segala macamnya, PD-nya, kita kan harus benar-benar kelola. Kalau misalkan kita nggak melihat itu kan selama ini kan ED ya tinggal angkuhan gitu. Kalau misalkan kita usaha sendiri, kalau ED kan Ini pengalaman di kami, jadi kita dapat obat dari IPR, tapi kebutuhannya tidak mencukupi yang kita butuhkan. Akhirnya kita membuat formularium dulu ya, formularium puskesmas. Kemudian kita membuat tadi kebutuhan tadi. Ini kita butuh ini, tapi kok dari dinas hanya mengasih ini. Nah akhirnya kita membuat daftar belanja tapi di ACC dulu ke dinas. Kalau sudah ACC baru kita belanja. jadi kan Pak, misalkan ada data hasil verifikasi obat, kemudian dari operasional bidang. Terima kasih buat kesempatannya. Misalkan itu ini hal-hal yang saya bayangkan seperti itu ya untuk saya tanyakan. Apabila ada pasien BPJS yang berobat, kemudian sumber obat dari BPJS kan ada JKN, obat dari JKN dan dari gudang farmasi kabupaten kami di Kabupaten Dairi. Kemudian kita menyiapkan obat dari dana BLUD. Terus pasien BPJS ini berobat, terus dia butuh obat dari dana BLUD ini. Apakah kita kasih gratis atau gimana gitu?
ingat 7 janji layanan. Ada ya, 7 janji layanan BPJS itu ya. Salah satunya tidak boleh menarik atau memungut. Itu jadikan nomor 1. Artinya kalau BPJS ini, ya ini karena untuk pengobatan itu sudah masuk di kapitasi, menjadi tanggung jawab kita untuk menyediakan obat dan lain-lain. Tentunya dengan kemampuan kita, kalau dia nggak mampu rujuk, ya rujuk. Nggak usah khawatir jumlah rujukan belum masuk di KPK, tapi masuk di kepatuhan aja. Ya. Yang penting jangan yang non spesialistik yang dirujuk, karena itu sudah masuk KPK. Jadi tentunya mungkin nggak ada di kabupaten itu ya, stok itu ada ED-nya tinggal 2 bulan, 3 bulan. Itu pintar-pintar apoteker untuk bisa menyusun itu yang mau habis berapa mana di input. Termasuk lagi melihat tampilan obat di Pustu di Upaya tadi rapi banget di sana, rapi banget sesuai dengan BL-nya. Iya, rapi banget. Artinya nggak akan ada obat yang ED gitu ya, karena jelas idenya yang mau habis di lebih dipakai dulu. Apa jadi aku lali? Nah betul. Gitu. Ini dasar khawatir nanti untuk kemampuan untuk beli obat, tapi ya tadi dibunyikan di RPA mau beli obat berapa juta, jangan sampai nggak menganggarkan mau beli obat. Gitu. Izin Pak, boleh bertanya ya Pak? Izin Pak Rismanto, dengan jasa yang terkadang kalau di BPJS ini jadi bumerang. Tadi Bapak mengatakan pembagian jasa di sini sampai 50 bahkan 49% jasanya dari kapitasi yang diterima. Sementara kami selama ini kan selalu berpegangan dengan Permenkes. Bapak tadi mengatakan membuat peraturan sendiri. Kami boleh juga belajar banyak Pak. Karena setelah BLUD ini berjalan, kan ada pemeriksaan Pak. Tidak adakah mereka bertanya tentang keterkaitan aturan Permenkes itu sendiri? Karena kan di Permenkes sudah ditetapkan poin-poinnya berdasarkan pendidikan, lama kerja dan lain-lain. Nah, jadi ini sensitif Pak. Kalau kami sedikit-sedikit, jangankan apalagi nanti sempat berubah jasa yang diterimanya dengan yang sekarang. Aturannya ini dari mana? Kami agak-agak kider nih Pak. Kalau orang daerah ini memang orang Sumatera keras-keras Pak, tapi di Mob dikit agak-agak kider juga dengan aturan yang ada gitu loh Pak. Jadi kami pengen banyak belajar tentang aturan yang membuat kami lebih kuat lagi sebagai kepala puskesmas, membuat aturan di luar di luar dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu aja Pak. Oke, tentunya untuk untuk hukum itu kami sama orang Medan kalah jauh gitu ya. Tapi ini tolong dilihat dulu. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis di memberikan pelayanan pada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengeluaran sebagai pengecualian. Artinya apa? Artinya Permendagri ini sangat kuat karena dasarnya undang-undang pemerintah daerah. Kalau Permenkes dasarnya apa undang-undangnya? Akhirnya lebih menang aturan Permendagri. Ya. Nah, dasar dari ini di sini BLUD harus menetapkan beberapa produk itu ada di Permendagri ini. Salah satunya kartu regulasi. Nah, kartu regulasi itu yang menyesuaikan, yang membuat adalah bupati, tentunya usulan dari kita, termasuk tadi. Ya, bunyi jaspol itu maksimal 60%. Ya, terus operasional 40%. Kalau ibu mau maksimal 7% ya silahkan. Itu, ya. Nah, kemudian kita membuat SK tidak tanpa dasar. Dasarnya perlu. Perlu dasarnya Permendagri dasarnya undang-undang, makanya Perpres pun untuk pengadaan barang dan jasa kalah dengan pengadaannya PUD. Kan kita nggak pakai Perpres lagi dengan ya.
jadi ini SK kampus itu kuat, termasuk akuntan ini kan SK kampus ya nih? Ya, akuntan itu SK kampus. Jadi SK kampus itu kayak akreditasi itu sebenarnya SK kampus kuat banget soalnya dasarnya jelas. Ya, dasarnya jelas. Jadi runtut ya dari tadi dan pengajaran dan Permendagri ini ke Perbu, ya Perbu ke SK kampus. Dulu waktu kita apa ya di workshop di Jogja kita lokan, SK kampus kuat banget. Sampai saat ini kami kepala puskesmas mengeluarkan SK, tapi hanya internal SK-nya itu hanya untuk berlaku di puskesmas. Kalau udah di luar, mungkin karena belum BLUD juga ya Pak, dan belum terpapar dari dunia luar ini dengan BLUD yang ada ini, kami pun masih belajar. Memang masih belum sekuat yang Bapak paparkan ini tentang kekuatan SK kepala puskesmas. Itulah yang masih kami alami Pak, makanya kami ingin banyak belajar bagaimana powernya SK kepala puskesmas ini berlaku di seluruh dunia. Sebenarnya pimpinan dulu ya kan ya pimpinan dulu sebenarnya memang powernya kuat banget. Ada 3 unsur ya, pemimpin dulu, keuangan sama pejabat teknis tadi. Gitu. Itu di Permendagri sudah dibunyikan semua, ada semua di sana. Berarti kamu dengar jadi BLUD bahkan Permen 4 surat edaran tidak berlaku untuk BLUD. Tidak berlaku untuk tidak merekrut itu. Itu BLUD tidak berlaku. Peraturan 3 tahun tidak berlaku artinya kalau dalam hal merekrut peraturan tentang 3 layak memastikan tidak ada lagi rekrutan dari kita merekrut asal ada rekrutnya. Ya, kalau nggak ada rekrutnya jangan. Jadi dimulai dari ABK, kemudian kita rekrut, rekrutnya kita butuh baru ya kita rekrutmen pun tidak sembarangan itu. Harus dilakukan 14 hari, nanti ada tes wawancara, tes tertulis dan macam-macam. Terbuka juga ya Pak ya? Terbuka. Rekrutmennya harus umumkan ya secara resmi. Ya. Publikasi ya. Ya. Oke, mungkin ini pun yang kita laksanakan ini. Gak usah lagi jawab banyak karena waktu rumah sakit juga merekrut udah diumumkan juga. Rumah sakit udah bisa. Oke, teman-teman saya kasih gambaran di sini dulu sebelum jenengan ya. Dulu bulan April 2024 itu Kota Dumai ke sini dengan wali kota, kepala dinas dan seluruh kampus. Kota Dumai ke sini. Terus beliau ingin diantarkan ke Posyandu. Saya antarkan ke Wonodadi sebelum ke Pekayu. Saya sendiri yang ngetiri kepala dinas sama itu. Dan Pak Samad ikut di mobil saya. Sebelum sampai Posyandu itu kan jalannya naik. Posyandunya kelihatan di atas. Tapi kita masih di bawah. Kan jalannya di sini itu sempit-sempit. Terus kepala dinas Kota Dumai itu, Pak berhenti, saya berhenti. Ada apa Pak? Pak ini nanti kalau ketemu mobil di sana bagaimana? Gitu. Pak Samad jawab gini, Pak nanti dipikir waktu ketemu mobil di sana, kalau nggak ketemu mobil nggak usah dipikir. Terus kita naik ke atas, nggak ketemu mobil. Akhirnya apa? Pembelajaran di sini. Udah kita jalan, ada kesulitan di Rembuk, ada kesulitan di Rembuk. Terus akhirnya Kota Dumai ILP kemarin dapat apresiasi luar biasa karena jalan nanti sesuatu yang sulit dirembuk lagi. Tapi teman-teman semuanya jangan khawatir. Hampir semua kegiatan di puskesmas itu sifatnya kesepakatan. Dalam mencari alternatif pemecahan masalah itu pakai brainstorming. Jadi sepakati aja, termasuk di sini kan tiap tahun kita harus ikut kurban Idul Adha. Beli kambing itu 5 misalnya. Uang dari mana? Dari kesepakatan kita tidak akan pernah memotong, tapi iuran untuk menjaga ini pungli dan lain-lain. Iya, kalau kita motong itu pungli, tapi kalau ayo iuran, teman-teman
teman-teman semuanya disepakati aja tingkat puskesmas karena rata-rata kita hancur itu dari dalam. Gitu kanunya. Nanti makanya jadi kapus nggak enak. Jadi kapus itu nggak enak, telinga kita harus betul-betul ya. Nah, makanya siap disalahkan, siap jadi ibu lah istilahnya. Mohon maaf tadi ya, monggo nanti kesulitan pertanyaan banyak. Waktu menemui kesulitan, terhubung dengan teman-teman, kalau butuh hubungi kami nggak masalah. Gitu. Selalu aja jalan. Kemudian contoh yang kedua teman-teman semuanya, kalau dari Gairi ke Medan, Bapak Ibu sekalian hanya punya motor, pakai aja. Jangan sampai saya ke Medan nanti kalau sudah punya mobil, sampai kapan? Kalau mampunya motor pakai motor aja. Jangan sampai berangkat saya ke Medan kalau nanti sudah punya mobil, nggak akan pernah jalan. Artinya jalan aja sesuai kemampuan kita. Ya. Masalah target nggak terpenuhi, udah rencanakan ke depan lebih baik. Jadi kita itu berkesinambungan. Di sini pun target kami misalnya jauh, kami nggak takut dengan Pak Seda ataupun nggak takut. Kami punya rencana kok. Nanti rencana kita perbaiki ini Pak. Dan jangan takut dengan target yang tidak pernah tercapai karena yang penting kita punya rencana perbaikan. Itu ya, jadi teman-teman jangan nanti pulang nanti ke Jogja itu santai aja sambil nyanyi sambil bayangin di kiri kanan ada gunung persis nanti naik puncak gunung itu persis jalan kanunya itu lagu itu persis ya. Jadi pulang dari sini jangan tambah bingung, coba nanti dulu kalau ada kesulitan kami siap dihubungi ya. Monggo ya, prinsipnya itu saya menyampaikan seperti itu ya. Tepuk tangan untuk Pak Garda. Mau saya diskusikan di sini mengenai BLUD ini kan seharusnya dia menjadi lebih fleksibel dan lebih luas puskesmasnya, dan hal-hal positif yang kita harapkan mungkin lebih banyak kira-kira seperti itu dibanding dengan sistem yang lama. Jadi kalau kita lihat dari sini, kami datang sini belajar lah gitu Pak ya. Kami pengen tahu gitu kira-kira dengan BLUD itu apa kira-kira yang sudah kita bisa, yang sudah berhasil misalnya di kabupaten ini atau di puskesmas kita ini, misalnya contohnya kegiatan BLUD yang sudah kita dapat profit nih segini, bisa dapat ini dengan siaran seperti itu, ada nggak gambaran bisa sama kami? Satu. Yang kedua tentang sistem pelaksanaannya di lapangan, apakah ini nanti akan menjadi lebih kompleks, misalnya melubi ke kabupaten, ke keuangan, melubi ke dewan gitu, apakah seberapa kompleks masalahnya sebenarnya, atau sebenarnya jadi lebih mudah, atau justru di situ membuat BLUD ini akan menjadi sulit gitu? Kami pengen tahu juga, karena memang kalau dari teori Pak ya, dia makin fleksibel, bahkan undang-undang banyak yang dipijak gara-gara BLUD ini. Kira-kira seperti itu kesan sama saya. Bapak kami jawab dulu ya, jadi teman-teman nanti pulang sudah clear. Kenapa muncul BLUD? Karena rumitnya puskesmas dan itu. Kalau puskesmas itu nggak rumit, nggak akan muncul BLUD. Itu satu. Kedua, waktu kita akrab, kita itu butuh macam-macam loh. Butuh perbaikan lantai, butuh pengecatan, butuh yang dananya besar, misalnya 100 juta gitu ya. Kalau belum BLUD bisa enggak? Enggak bisa. Karena harus nunggu dari dinas-dinas pun nanti yang prioritas mana dulu. Kalau dengan ini tinggal geser aja. Apalagi PJ Keuangan kami bisa mengeksekusi misalnya untuk pemeliharaan gedung 100 juta gitu ya. 100 juta kan terserah mau kami pakai untuk ruangan yang mana. Ya. Kita tidak punya fisik yang bagus karena bangunan belakang itu tahun 76. Tapi dengan BLUD masih kita bisa rawat. Kalau nggak pakai BLUD nggak mungkin belakang itu bisa dirawat. Ada yang pernah tadi belakang nggak? Itu tahun 76. Kalau kita ngandalkan dari dinas, ambruk itu belakang itu. Kan itu. Walaupun setiap tahun kita anggarkan hampir 100 juta untuk pemeliharaan. Pagar ini 134 juta itu dari BLUD juga. Kalau kita minta dari dinas, waduh, dunia sulit, nanti belum macam-macam. Lagi pula belum prioritas puskesmas sana, nanti yang sana dulu. Tapi dengan kita itu dengan BLUD itu kan seperti itu, ya. Semuanya yang kita butuhkan bisa.
juga pentingnya kita berpikir 5 tahun ke depan. Artinya apa? Dengan BUD kita bebas untuk menganggarkan bintek-bintek apa yang perlu. Makanya di sini semua karyawan kita itu usahakan untuk kita bintekkan. Kalau belum BUD bisa enggak? Ya bisa. Ya tergantung dinas nanti mau mengusulkan pelatihan apa lewat pelantaran sehat, cari yang gratis-gratis, sulitnya minta ampun kalau gratis. Kan gitu. Tapi kalau bayar gitu ya, walaupun pelatihan manajemen puskesmas kan tetap diluluskan, tidak harus remedi terus. Tapi kalau gratis MOOC itu coba pelantaran sehat, luar biasa sulitnya. Artinya apa? Dengan BUD kita, saya pelaku lapangan tadi saya sampaikan di awal. Terus pelantaran itu dulu sebelum BUD paling belakang Pak, baik laporan, penganggaran dan lain-lain. Tapi dengan BUD kita bisa merencanakan lebih baik. Nah, jadi teman-teman, dimatiin aja tolong ya, dimatiin nomornya di kesenggol nanti. Nah, teman-teman, kenapa muncul BUD? Karena tadi semerabutnya nunggu, misalnya puskesmas harus nunggu anggaran yang akan datang melalui dinas. Dengan BUD semuanya dipisahkan. Karena tadi kalau ada bencana bagaimana? Kalau tidak BUD, CKG kemarin, kalau tidak BUD, BMAP-nya dari mana? Tunggu tahun depan, kan gitu. Tapi dengan CKG yang otomatis di bulan Februari itu kan sudah teranggarkan. Tapi dengan BUD kita bisa geser untuk beli BMAP. Tapi kalau belum BUD ya nanti tunggu tahun akan datang, karena kita baru menganggarkan BMKP saat ini. Itu ya, jadi sangat fleksibel. Sangat fleksibel, kemudian nanti leluasaannya juga sudah diatur, tidak sekedar leluasa, sudah diatur di sini. Kemudian juga surveyor itu rata-rata malah kalau yang menghadapi grup ini malah nggak begitu menguasai, enak banget kita didikte surveyor. Kemudian juga ada bocoran di PMK 44 sebelum dicabut, itu ada bocoran khusus BUD beli, sudah diberikan semua. Iya. Teman-teman, mohon maaf, teman-teman. Nanti yang penting tidak lanjut dari sini. Artinya, Bapak Ibu sekalian jangan diambil sendirian pusing. Nanti calon-calon PJ keuangan, calon-calon pejabat teknis diajak. Mungkin untuk perlu pagi bintang baru mulai maju atau yang lain itu perlu tidak lanjut dari sana. Jangan di sini pusing ke bawah sendiri. Nanti di puskesmas calon PJ keuangan atau calon pejabat teknis diajak juga. Ya diajak juga. Perusahaan kita masih sesuai dengan aturan yang seharusnya yang sesuai perda tarif tadi. Kita akhirnya sesuai perda tarif. Kita nggak berani misalnya mau membuka spa gitu ya, sementara perda tarif nggak ada. Sementara itu dulu. Artinya apa? Kita jangan fokus pada pendapatannya, tapi fleksibilitasnya dulu. Ya. Jadi BUD itu kita mikirnya pertama adalah fleksibilitasnya dulu. Nanti masalah pendapatan mau kayak itu nanti menyusul. Ya. Bisa. Apa? Tinggal geser aja. Terus dibayar kami. Contoh ini ya, jangan sebalik ke sini. Contoh misalnya kalau di BUD, di sana dibunyikan rekening besar aja, makan apa perjalanan dinas transportasi terus cukup.
kan nggak mungkin dengan kita bilang sama hukum yang jelas harus ada yang nyata. Ini artinya rekening itu rekening besar, jangan langsung rekening yang terlalu mendetail. Artinya kalau yang belum kita belanjakan misalnya beli apa ya? Nah, contoh laptop apa nih? Nah, itu kemarin akhirnya kita bisa kan itu. Jadi di kami itu punya waktu untuk tahun ini 2,4 miliar baru jalan. Berlaku di kami, semisal di awal itu kita pernah menganggarkan film kabinet seharga ini. Tapi karena kita mengingat berbagai hal yang harus kita pertimbangkan, ini nggak kita belanjakan, kita ganti ke kegiatan belanja modal lainnya, ya. Jadi selama ini dalam rekening belanja modal peralatan dan mesin PNUD yang isinya ini dipersilakan untuk ditukar-tukar tempatnya, ditukar anggarannya. Yang penting jangan sampai kita nggak jadi beli laptop tapi untuk beli gedung bangunan, nggak bisa, ya. Ini sudah lain kegiatan. Begitu juga kalau kita mau belanja obat, nggak punya uang, terus yang belanja atasnya dihilangkan, juga tidak bisa. Sudah melompati kegiatan lainnya. Begitupun di belanja ini belanja pegawai brut, ini yang atas ini adalah gaji pegawai, kelebihan nggak boleh untuk nambahi di belanja obat atau nggak bisa, ya. Seperti itu perubahan. Nggak masalah, nggak harus menunggu perubahan, ini diperbolehkan. Nanti kita belajar lagi tentang Permendagri 79, kita baca dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa ada buku pedoman pengelolaan keuangan, silakan dibaca, di sana sangat jelas. Pergeseran, iya, dan ini tidak melalui mekanisme SIPD, enggak. Ini yang pihak kami kayak gini ya, jadi keren ya, keren ya. Nanti komputer kita mau bisa beli i7 dari rencana termasuk digital proyek itu touchpad itu ya, itu kan perencanaannya harus mantap. Itu ada kamera biasa misalnya itu. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa digital informasi ini lahirnya belakangan. Awalnya kita mau beli mesin antrian dengan harga 45 gitu. Tapi kampus waktu itu menginginkan data kita jangan ditempel-tempel di tembok. Sudah nggak zamannya, kita harus ada sistem informasi yang bisa menampilkan data kita tapi dengan layar, jangan ditempel-tempel kertas di tembok lagi. Ya udah, kita lakukan pergeseran di mana mesin antrian kita cari spek yang lebih bawah, kemudian kita juga bisa melakukan belanja digital informasi touchscreen yang ada di lantai satu. Kalau BPUD itu antrian apa? Antrian itu rusak, ya nunggu dari dinas kita mendapat calonnya kita beli. Kalau BPUD kan langsung kita beli. Kan ada di pemberitahuan dari puskesmas ke dinas kesehatan. Karena kan biasanya gini Bu, kali kan ada juga yang memang sebenarnya dirubah atau dibuat penganggaran DJK ya. Tetapi tiba-tiba nanti datang bilang, jangan rehab total puskesmas ini. Sementara sudah direhab dari dana DJK itu kan jadi menyalahi aturan gitu, bertentangan dengan hukum kan gitu. Itu di mana kontrolnya supaya sinkron dengan dinas kesehatan. Jadi pentingnya aspek di sini itu di sana harus dijelaskan rusak apa anda. Tentunya kalau ngomongnya rusak, ya akan dibaca oleh ini kan ya, oleh atasan akan turun. Jadi, kalau mau merawat pemeliharaan di sana harus rusak ringan. Ya, masalah nanti sudah kita rawat dapat
ujung bangunan udah ada masalah, nanti urusan sana yang menghapus dan lain-lain. Kan gitu. Ibaratnya BLUD itu, kita itu kerja dikasih perusahaan, suruh ngelola. Gaji kita masih dari yang ngasih perusahaan, loh enak banget sih. Kecuali yang pegawai BLUD yang kita rekrut memang kita yang gaji. Terus IRP nanti Bapak Ibu sekalian kurang bidang misalnya, kan bisa rekrut tidak. Itu aja prinsipnya. Enaknya ini kami memang di fleksibilitasnya terus terang memang sangat fleksibel. Di sini aspal ada pasal sesuai. Betul, itu yang nomor kunci pertama kita tuh aspal. Kalau rusak berikan rusak. Karena kan kalau kita ada menemukan sekarang yang sesuai dengan kondisi. Kalau nanti perencanaan dinas apa? Misalnya di aspalnya ini masih bagus atau udah rusak. Nyatanya ada ini berbeda dengan sebenarnya. Data dia bagus, nyatanya rusak ringan misalnya. Jadi gimana kan situ yang berarti dari awal dulu aspalnya harus sesuai dengan. Tapi masalah masih bagus, kalau dapat bangunan ya beneran. Kalau kami harus begini Pak, takut juga kita Pak. Enggak lah. Nanti yang menghilangkan itu kan yang bangun. Yang menghapus itu kan yang bangun, bukan kita. Kalau misalnya di rehab itu ada kan barang apa ya? Terus Pak, barang rusak barang apa ya? Sisa. Rehabnya yang kerusakannya seperti itu. Itu yang di. Itu ya kita berinovasi kalau misalnya ada yang ringan, tidak masalah. Soalnya bisa kita perbaiki dengan jika itu kan ada masalah. Bahkan kalau di bagian GSD kan gitu kan Pak, ini kan sudah diperbaiki, ngapain lagi seperti ini. Karena kan kalau memang kayak di kan sama dari. Nah, ini kan nggak akan pernah nyambung karena belum BLUD sama sudah BLUD. Kalau saya kayak gini sudah BLUD nggak perlu konsultasi ke dinas untuk ini. Nah, itu kelebihannya BLUD. Ya, artinya untuk hal-hal yang pendapatan dari BLUD kita laporan aja ke dinas. Ya. Pasti sudah ada terkonsep apa yang mau kita kerjakan. Betul. Yang penting pada di RBA-nya itu harus jelas. Berarti pelaporannya ini berapa? Berapa kali waktunya Pak? Ya, kesimpulan yang melakukan pelaporan berapa kali? Hanya apakah setahun? Ini Meli ini biar aku ngomong. Ini saya promosi dia masih jomblo kalau ada yang mau. Kalau ada yang kalau punya anak yang masih muda. Kawal ya. Jauh kali kawan. Kita prinsipnya laporan. Kirim aja Kak. Kirim. Itu jomblo yang depannya. Pelaporannya. Pelaporannya itu setiap tahun sekali diadakan. Iya, setiap bulan ada laporan yang selesai. Pemeriksaannya pun sekali.